Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratin mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim. Wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu fakanu ahiqqau bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini sebagai manusia akan ditentukan oleh kemampuan mengakselerasi waktu sebagai bagian dari kebaikan dalam diri kita. Tidak sederhana, tapi juga tidak sulit. Kemampuan untuk memahami siapa sebenarnya diri kita, tentang posisi kita di hadapan Allah sebagai pencipta, di hadapan sesama manusia sebagai kolega dan sejawat. Inilah akselerasi yang mau dicari. Maka untuk menerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks yang paling real adalah bisa meyakinkan diri kita, satu, bahwa kita orang yang memastikan sebagai orang yang taat dan mengikut pada ketaatan, dan kedua, tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksesnya adalah kehidupan sosial. Karena orang taat harus baik dan orang baik itu harus taat. Dan kedua-duanya sejatinya harus simbiosis yang mutualis agar keterjagaan kita sebagai seorang makhluk baik di hadapan Allah dan bermanfaat di hadapan manusia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun kita di dunia ini, kalau hidup kita bukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang hidup di zaman modern seperti kita ini harus berhasil memantaskan diri pada nilai-nilai yang manfaat. Yang paling sulit adalah eksklusivisme menyerang bukan hanya tentang cara berpikir, tapi juga cara hidup. Sehingga prinsip yang penting bukan saya itu menjadi virus bagi diri kita. Bila bertemu dengan kesulitan orang yang bukan diri kita, tidak ada empati dan simpati. Karena prinsip yang kita bangun adalah yang penting bukan saya. Meskipun kita merasa menjadi orang taat secara ritual, orang yang tak pernah meninggalkan semua perintah secara mahdhah, tapi kita punya kealpaan dalam banyak segmen dalam kehidupan kita, yang bila mana kita isi segmen itu, boleh jadi sempurna posisi kita di hadapan kehidupan manusia ini. Salah satunya adalah kemampuan memahami apa yang terjadi
kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina misalnya. Kita bingung mau melakukan apa. Tapi yang bingung mau melakukan apa, jangan tak melakukan apa-apa. Karena banyak orang yang bingung mau melakukan apa, lantas tidak mau melakukan apa-apa. Karena yang kita bayangkan, yang penting bukan saya. Atau mungkin lebih prinsip masalahnya. Bukan hanya mereka yang sulit, saya juga sulit. Karena kalau kita ingin mengimbangi daripada kesulitan hidup orang per orang, maka kita tidak pernah akan menemukan kesenangan dalam hidup kita. Bahkan orang yang senang pun pasti memiliki kesulitannya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, disinilah dibutuhkan sensitivitas yang tinggi dari hati, kepekaan yang tinggi dari setiap manusia. Karena kadang-kadang kita lupa merasa bertanggung jawab atas ketaatan kita secara ritual. Kita merasa bahwa selesai urusan kehidupan kita kalau secara ritual kita taat dan tidak meninggalkannya. Tapi PR-nya cukup banyak. Ketidakmampuan melihat orang-orang yang susah, tidak mampu memudahkan urusan orang-orang yang sulit, tidak memiliki kepekaan untuk memberi jalan keluar kepada orang-orang yang sedang buntu jalannya. Padahal kita punya kemampuan. Karena kita sering tidak sadar bahwa semua bantuan yang kita lakukan harus memiliki feedback yang jelas. Kalau tidak, kita merasa capek dan lahirlah orang-orang yang kelihatan capek menjadi orang taat. Maafkan saya menyebutkan ini pada majelis Jum'ah ini, karena kita ini sedang diuji pada sesuatu yang sangat mudah dalam hidup kita. Kalau ujian itu sulit, memang itulah fitrah dari ujian. Tapi kalau ujian itu mudah, perlu berhati-hati. Jangan-jangan ujiannya bukan tentang kemudahan, tapi tentang bertanggung jawab mengelola kemudahan untuk tidak terkesima pada kelalaian dan keabaian. Saudara-saudara kita di Palestina diuji. Kita yang disuruh belajar. Kenapa bukan kita yang diuji? Karena mungkin kita belum pantas mendapat ujian. Atau jangan-jangan kita tidak terdaftar sebagai peserta ujian. Karena istidraj mungkin. Karena kealpaan mungkin. Karena ketidakmampuan memberi warna dari setiap keimanan dan amal soleh dalam setiap kehidupan kita. Semua ketaatan terasa simbolik, tidak membangun sensitivitas. Rasa takut kepada Allah tidak ada, rasa khawatir tidak ada, rasa awas tidak ada. Sehingga muncullah tipe-tipe taat iya, jahat juga iya. Karena kita melihatnya sangat kalkulatif, seolah-olah ketaatan yang banyak masih bisa mengalahkan kejahatan yang sedikit. Padahal ada satu yang kita lupa, merasa sepele kepada hukuman Allah itu kejahatan besar dalam kehidupan, keimanan dan ketauhidan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka mari menguatkan komitmen pada peran kehidupan sosial kita. Orang-orang modern seperti kita harus memiliki inklusivisme dalam setiap kehidupan. Pada saudara-saudara kita di Palestina, bergeraklah pada sesuatu yang lebih konkret. Doa kelihatannya sepele, tapi kalau dia berwarna dan memiliki ruh, semua sama setiap waktu, maka Allah beri kemudahan. Yang kemudahan itu mungkin tidak berhasil kita terjemahkan sebagai kemudahan bagi diri kita. Yang kedua, donasi. Karena mungkin ini menjadi cara yang bisa kita lakukan, yang kecil dari yang seharusnya besar yang bisa kita kerjakan. Setidaknya menjadi komitmen bahwa kita hadir pada setiap kesedihan dan kesulitan saudara-saudara kita. Terakhir dalam khutbah yang singkat ini,
Allah menyebut ya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah atas nama masa. Masa itu waktu yang bergerak, berputar-putar. Waktu berjalan, meski perputarannya itu saja. Habis gelap, timbullah terang. Dan terang juga akan ada masa dia berhenti. Dan dia akan kembali kepada gelap. Kita hanya berputar pada suasana yang sebegitu-begitu saja. Apa yang mau dicari adalah perubahan. Kemampuan untuk memberi value, nilai dari setiap kehidupan yang sudah kita lewati. Dulu rambut tak ada yang putih, sekarang sudah sulit mencari yang hitam. Dulu berlari kencang sekencang-kencangnya, sekarang berjalan sempurna pun sudah terasa sulit. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Yang tak boleh berubah adalah komitmen keimanan, dan akselerasinya adalah amal soleh. Makanya disebut semua orang-orang yang memiliki waktu itu secara generik rugi. Rugi secara kualitas meski tidak terasa secara kuantitas. Orang yang berumur panjang bolehlah mengatakan saya beruntung. Tapi orang yang berumur pendek belum tentu tidak seberuntung orang yang berumur panjang. Karena kerugian itu harus berhasil kita baca juga secara kualitas. Illal ladzina amanu, ada exception. Orang-orang beriman konsiderannya adalah energi vertikal. Merasa diawasi oleh Allah menjadi salah satu jalan yang paling sederhana untuk memberhentikan berhati-hati kepada setiap perjalanan hidup kita. Jangan terlalu sembrono. Kalau berjalan fokuslah. Jangan-jangan engkau sudah sampai kepada tempat yang salah. Wa amilus solihat, ada kemampuan untuk menguji kredibilitas kehidupan sosial kita. Bahkan untuk menguji yang seperti ini, uji saja di rumah. Jangan-jangan orang yang tinggal di rumah kita pun sudah tidak tertarik melihat keberadaan kita di rumah. Kita menjadi orang hebat di luar, tapi menjadi pecundang di dalam rumah. Karena mereka kehilangan kasih sayang dari orang-orang yang seharusnya memberi kasih sayang. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ada kemampuan untuk memiliki akselerasi kepada nilai-nilai kesabaran dan kebenaran. Kesabaran itu komitmen tauhidnya orang-orang yang beriman. Dia paham yang dia mau bisa saja terjadi. Tapi yang dia mau tidak harus selalu terjadi. Maka baik sangka menjadi kendaraan dalam setiap ritme hidupnya. Kebenaran menjadi komitmen idealis. Sehebat apapun orang memprovokasi cara hidupmu, kalau yang diminta sesuatu yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka jelas komitmennya. Lakum dinukum waliyadin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengakui kita ini orang lemah. Karena kita sering sulit dan merasa sulit hanya pada urusan dunia. Tapi ada saudara-saudara kita sudah lupa mengurusi dunia dan tidak pernah meninggalkan kalimat takbir padahal mereka sedang terancam jiwanya. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum
wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa khususan fi Palestin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.